Shalom Aleichem saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita siap bukan hanya untuk merenovasi gereja, tetapi juga mentransformasi hati kita oleh firman Tuhan. 1 Raja-Raja 5 ayat 10 sampai dengan 14. Maka Hiram memberikan kepada Salomo semua kayu cemara Libanon dan kayu cemara biasa yang diperlukannya. Dan untuk memberi makan orang-orang seisi istana Hiram itu, setiap tahun Salomo menyerahkan kepada Hiram 322.500 kilogram gandum dan 4.400 liter minyak zaitun asli. Tuhan menepati janjinya dan memberikan hikmat kepada Salomo. Antara Hiram dan Salomo ada hubungan yang baik dan mereka berdua telah membuat ikatan perjanjian. Raja Salomo mengerahkan 30.000 orang laki-laki dari seluruh Israel untuk pekerjaan rodi dan mengangkat Adoniram menjadi pengawas mereka. Salomo membagi mereka dalam 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 10.000 orang. Ketiga kelompok itu secara bergilir tinggal sebulan di Libanon dan 2 bulan di rumah. Saudara, hasil yang baik tentunya dengan cara yang baik dan benar. Persiapan pembangunan bait suci itu sangat menarik untuk disimak, saudara. Kenapa? Karena kita pun juga sedang dalam masa renovasi gereja. Salomo meminta kepada Hiram Raja Tirus untuk mengirimkan pohon-pohon aras dari Gunung Libanon. Pada masa itu kayu aras terkenal sangat keras, tidak mudah lapuk dan tahan rayap. Serat kayunya begitu padat sehingga bagus untuk ukir-ukiran dan baunya sungguh khas. Harganya pun tidak main-main, saudara. Salomo membayar dengan 322.500 kilogram gandum dan 4.400 liter minyak zaitun asli setiap tahunnya. Jika harga gandum terbaik itu 45.000 per kilo dan harga minyak zaitun terbaik 300.000 sekarang ini, maka setiap tahunnya Salomo harus mengeluarkan sekitar 16 miliar. Dan jika pembangunan bait Allah itu memakan waktu 7 tahun, maka Salomo harus mempersiapkan 112 miliar. Bukan jumlah uang yang kecil, saudara. Apalagi zaman itu sangat besar. Dan memang ini harga yang lumrah, mengingat kayu-kayu itu harus ditebang di pegunungan, dibawa ke Tirus, dan melalui laut tengah kayu-kayu itu dialirkan dalam bentuk rakit ke pelabuhan terdekat dengan Yerusalem, kemungkinan Yope, lalu dibawa kembali masuk ke pedalaman dan ke dataran tinggi di Yerusalem, karena posisi Yerusalem itu dataran tinggi. Dan kita mungkin bertanya, saudara, mengapa Salomo mengimpor dan tidak menggunakan bahan bangunan lokal? Kenapa? Karena jelas bahwa Salomo ingin memberikan yang terbaik bagi rumah Allah. Untuk fondasinya, Salomo menggunakan batu-batuan pilihan dalam negeri sendiri. Artinya, tidak semua mendatangkan dari luar. Kalau ada yang bagus, itu yang dipakai. Tetapi untuk kayu, memang kayu inilah yang terkenal itu sangat kuat, sangat keras, tidak mudah lapuk, dan tahan rayap. Pertanyaan yang terpenting buat kita, saudara, apa yang membuat Salomo itu sedemikian sungguh-sungguh dan serius di dalam membangun rumah Allah? Kira-kira apa? Apa karena banyak uang atau karena apa? Tentunya tidak. Yang membuat Salomo begitu serius di dalam membangun rumah Allah, dalam ayat yang kelima begini, Tuhan telah berjanji begini kepada ayahku Daud, putramu yang akan kuangkat menjadi raja menggantikan engkau, akan membangun gedung tempat ibadat kepadaku. Ini yang menjadi alasan mengapa Salomo begitu serius di dalam membangun rumah Allah. Karena Salomo tahu bahwa perintah untuk membangun itu adalah kemauan dan kehendak Allah sendiri. Allah sendiri yang berkehendak, Allah sendiri yang mau, Allah sendiri yang memerintahkan.
Karena itulah Salomo melakukannya dengan yang terbaik. Saudara, karya terbaik mesti dilakukan dengan cara yang baik. Dan itulah yang dilakukan Salomo. Dia tidak meminta kayu dari Tirus. Dia tidak bermain politik di situ. Tetapi sungguh-sungguh mau membayarnya dengan harga wajar dan tidak berutang. Dan itu semua Salomo lakukan karena sadar dalam hati bahwa pembangunan bait Allah adalah kemauan Allah dan bukan kemauan dirinya maupun manusia. Hari ini kita GKT Banyuwangi sedang merenovasi rumah Allah. Dan sadarkah kita bahwa renovasi ini bukan hanya karena bangunan sudah rusak, sudah dimakan rayap, bukan. Tetapi karena kemauan Allah, karena kehendak Allah. Allah bisa saja membangun 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Allah bisa saja membangun 5 tahun ke depan. Tapi kenapa Allah membangun hari ini? Itu karena Allah yang berkehendak Allah. Itu karena Allah yang mau, karena Allah yang menginginkannya. Sehingga renovasi ini adalah kemauan Allah, sekalipun manusia yang memutuskan. Maka saudara, kalau kita menyadari bahwa ini adalah kemauan Allah, maka kita akan mengerjakan dan melakukan yang terbaik. Dalam segala sesuatu, kita mengutamakan Allah dalam pembangunannya, sehingga gedung rohani ini sungguh rohani di dalam proses dan pengerjaannya. Kalau kita menyadari bahwa ini adalah kemauan Allah, maka pembangunan ini akan menjadi perjalanan rohani yang membuat kita makin cinta, makin taat, makin setia, dan makin semangat di dalam mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi tiap hari firman-Mu mengingatkan dan mengajar kami. Bahkan hari ini kami diingatkan bagaimana Salomo membangun rumah Allah itu dengan cara yang baik dan terbaik, oleh karena menyadari bahwa Allah lah yang menginginkannya, Allah lah yang berkehendak atasnya. Hari ini kami GKT Banyuwangi juga sedang dalam proses renovasi gereja. Dan kami yakin juga percaya bahwa ini adalah kemauan Allah, ini adalah kehendak Allah, dan ini adalah rancangan Allah. Karena itu tolonglah kami Tuhan, baik penatua, baik panitia, supaya kami makin kompak di dalam mengerjakannya, sehingga gedung rohani ini sungguh rohani dalam proses dan pengerjaannya. Ketika bangunan selesai dibangun, kami pun mengalami sukacita yang meluap, karena selama proses pembangunan kami mengalami pertumbuhan rohani, kami mengalami kemajuan rohani, kami mengalami perjalanan iman yang membuat kami makin setia dan semangat di dalam mengikut Tuhan. Hari ini kami juga berdoa bersyukur untuk peneguhan daripada penatua dan seluruh pengurus GKT Banyuwangi yang telah dilaksanakan karena kemurahan Tuhan. Para penatua adalah wakil Yesus Kristus di dalam pemerintahan gereja. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan. Segala persoalan yang dialami di dalam pelayanan tidak membuat penatua lemah, tetapi makin membuat penatua hidup bergantung kepada Allah. Berkati juga pengurus-pengurus komisi Tuhan, supaya mereka bekerja, melayani, hanya untuk Tuhan dan bukan untuk mereka sendiri. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan wilayah 5 yang hari ini sedang berada di Bali di dalam acara gathering bersama keluarga. Tuhan berkati, biar melalui ini para hamba Tuhan di wilayah 5 makin kompak, juga kompak dengan keluarganya masing-masing, karena setiap pelayanan itu juga didukung oleh istri, oleh anak-anak, dan mereka bersatu di dalam pekerjaan Tuhan. Berkati juga untuk kedua saudara kami, Ibu Situn Rani dan Bobotong Siuyin yang hari ini juga berulang tahun dan bertambah usia di dalam kemurahan Tuhan. Tuhan berkati Bu Situn Rani, ingatkan akan perjanjian, ingatkan cintanya akan Tuhan. Bobo Siuyin juga di dalam masa yang sudah sangat lanjut, tapi Tuhan masih berikan kekuatan sungguh luar biasa. Biarlah kesaksian hidupnya, imannya, itu menjadi teladan yang hidup dan Tuhan yang akan menyertai.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Siton Rani dan Bobotong Siuyin. Kiranya Tuhan memberkati dengan berkat rohani yang dari surga. Tuhan memberkati.